warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi kita mulai untuk materi pertama ya di perkuliahan hukum transportasi ini. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa di awal mungkin kita masih definisi dan ruang lingkup ya terkait dengan hukum transportasi. Nah, untuk hukum transportasi sendiri sebenarnya ini kan mata kuliah yang baru ya, dalam artian belum terlalu banyak kampus atau universitas yang memakai atau membuat mata kuliah hukum transportasi ini ya. Jadi di USU sendiri mungkin belum ada setahu Ibu ya terkait dengan hukum transportasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca buku ya yang nanti kalian beli dari Ibu itu hanya sekitar 25% saja gitu. Makanya Ibu suruh tadi ada pada literasinya ya kan, salah satunya buku, yang kedua adalah KUH Perdata ya di buku ketiganya itu tentang hukum transportasi atau tentang perikatan orang ya. Nah, kemudian juga Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi biar banyak hasanah pengetahuan yang bisa kalian dapatkan. Nah, untuk di awal apa itu hukum transportasi? Nah, untuk hukum sendiri kita akan jelaskan hukum dulu ya. Kalau hukum itu kan artinya norma ya. Kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa ya, penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang yang menetapkan hukum, kemudian dinyatakan atau dianggap peraturan itu mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan, ya kecilkan sedikit ya, ngajar suaranya. Sampai mana tadi? Hukum ya, definisi hukum ya. Jadi dia itu aturan yang mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Jadi hukum itu norma yang dibuat oleh penguasa yang mengikat ya untuk seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa. Nah, itulah definisi hukum. Kita berhenti sebentar ya, azan ya. Bentar ya. Break sebentar untuk mendengar suara azan ya.
Oke, baik Ibu lanjutkan ya. Karena azan di tempat Ibu sudah selesai, jadi Ibu lanjutkan untuk materinya ya. Nah, jadi untuk definisi hukum tadi sudah, nah kita lanjut pada definisi transportasinya ya. Jadi hukum itu Ibu ulangi sekali lagi aturan ya yang mengikat yang dibuat oleh penguasa ya dengan tujuan agar dapat membuat tatanan yang baik untuk masyarakatnya. Nah, transportasi itu apa? Ya. Jadi transportasi itu ya dalam artian bahwasanya dia itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu trans dan porter. Ya, jadi transportasi itu diambil dari bahasa Latin yaitu trans dan porter. Trans itu berarti seberang atau sebelah lain. Kalau dia porter itu artinya mengangkut atau membawa suatu ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Jadi transportasi itu bisa dikatakan kegiatan memindahkan barang muatan dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Ibu ulangi, jadi transportasi itu adalah kegiatan pemindahan barang dan penumpang, ya pemindahan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, jadi hukum transportasi itu adalah hukum yang mengatur kegiatan pemindahan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya. Nah, kemudian peraturan ya terkait dengan hukum pengangkutan ini ya dia ini merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan. Jadi kalau kita hukum transportasi ini lebih kepada hukum pengangkutan ya. Nah, hukum transportasi itu adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan. Jadi kalau tadi secara bahasa Latin hukum transportasi itu kegiatan memindahkan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau dia secara umum hukum transportasi itu adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemilik jasa angkutan dan pengguna jasa angkutan. Ya. Jadi hukum transportasi ini memang ada, gitu. Makanya dia di dalam KUH Perdata di buku ketiga itu ada diatur tentang hukum perikatan ya, hukum perikatan yang dia itu berkaitan juga dengan hukum transportasi. Ya. Tapi secara spesifik di dalam KUH Perdata itu dia tidak ada mengatur hukum transportasi, tidak. Makanya Ibu bilang ini adalah mata kuliah yang baru, ya kan? Di dalam KUH Perdata di buku ketiga itu dia hanya mengatur tentang hukum perikatan. Nah, salah satu contoh hukum perikatan yang berkembang saat ini adalah hukum transportasi yang kita pelajari ini, ya. Jadi secara KUH Perdata nggak ada, Bu, nggak ada gitu. Hukum transportasi ini dalam buku ketiganya. Dia hanya berkaitan tentang hukum perikatan, tetapi bisa kita maknai ya hukum perikatan ini sebagai bentuk dari dasar hukum untuk hukum transportasi seperti itu. Karena dia kan perikatan ini kan dia mengikat ya. Jadi antara si pemilik jasa dengan si pengguna jasa. Nah, seperti itulah transportasi ya. Bahwasanya transportasi itu dia itu memiliki keterikatan ya kan antara pemilik angkutan ya atau pemilik jasa angkutan dengan pengguna jasa angkutan. Nah, itulah sedikit atau sekilas tentang hukum transportasi. Nah, kebijakan-kebijakan tentang transportasi ini
juga diatur di dalam Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas. Jadi ada Sistem Transportasi Nasional. Mengapa sekarang kok bisa kita pelajari ya hukum transportasi? Zaman Ibu dulu kuliah nggak ada. Mungkin karena sekarang semakin dinamisnya masyarakat ya, apalagi kita lihat sudah semakin banyak pembangunan infrastruktur tol ya, jalan tol ya kan, yang Ibu lihat di berbagai daerah mulai dari Aceh sampai Lampung itu mau dibuat tol penghubung itu Ibu lihat dari ujung Sumatera ya, dari Banda Aceh ke ujung Lampung itu sudah mulai Ibu lihat pembangunan jalan-jalan tol yang mungkin dimaksud pemerintah untuk membangun satu tol khusus untuk Sumatera ya, tol Sumatera. Jadi ujung ke ujung Sumatera itu sudah mulai terhubung antar satu provinsi ke provinsi lain untuk pembangunan jalan tol. Nah, begitu juga di Kepulauan Jawa. Jawa juga seperti itu ya, jalur Pantura ya kan. Banyak sudah tol-tol yang sudah mulai terhubung. Makanya ini mata kuliah dinaikkan gitu. Hukum transportasi ini dinaikkan karena mungkin semakin banyaknya perkembangan dalam bidang transportasi. Khususnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang sudah semakin rampung Ibu lihat ya. Nah, kemudian juga saat ini perpindahan penumpang ya atau perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain itu sangat banyak ya. Kalau kita lihat saja jalur pesawat ya, jalur untuk lintas pesawat itu selalu full gitu. Kalau kalian bisa lihat dicek ya, cek pada menara pandang atau juga cek dari aplikasi ya. Aplikasi kan ada ya untuk melihat pesawat ini. Misalnya kita ada keluarga yang naik pesawat, kita bisa cek dari aplikasi dia sudah sampai di mana. Kalau kita lihat di jalur lalu lintas pesawat itu padat sekali, atas, tengah, bawah itu berjejer gitu. Jadi benar-benar transportasi baik darat, udara, apalagi laut ya, itu sudah mulai sangat banyak dan mungkin perlu mahasiswa-mahasiswa ini mengetahui terkait dengan hukum-hukum transportasi atau aturan-aturan yang ada di dalam transportasi. Tapi sekali lagi untuk dasar hukum secara spesifik terkait dengan transportasi di dalam KUH Perdata itu belum ada dan tidak ada ya. Dia hanya masuk pada buku ketiga perikatan dan untuk undang-undang sendiri juga Ibu mengacu masih pada satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas 29 tahun 2009. Padahal kan aturan banyak ya. Aturan hukum banyak gitu ya terkait misalnya undang-undang transportasi laut ya, kemudian undang-undang transportasi udara. Itu ada, cuma karena mungkin kita lebih sering pakai yang darat dan yang darat ini juga pembangunan tol itu banyak, maka Ibu untuk kelas ini masih hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Untuk Undang-Undang transportasi laut dan darat bisa kalian cari sendiri kalau rajin ya. Jadi mungkin tidak akan Ibu bahas. Jadi Undang-Undang Transportasi Udara ada, Undang-Undang Transportasi Laut juga ada, misalnya tentang Undang-Undang Perkapalan ya. Jadi banyak sebenarnya. Aturan-aturan hukum transportasi ini banyak. Hanya saja kita spesifikkan hanya pada KUH Perdata dan juga di Undang-Undang Lalu Lintas saja ya. Sampai sini paham ya? Oke, mungkin Ibu nggak banyak-banyak dulu ya, karena juga kita puasa, ya kan? Ibu nggak mau ngasih kuliah terlalu banyak, kalau banyak kali pun bingung mahasiswa buat apa, ya kan? Jadi Ibu kasih sesi tanya jawab saja. Lebih enak sebenarnya berdiskusi. Materi itu cukup 10-15 menit, ya. Selebihnya itu bisa diskusi. Jadi itu gunanya kalian punya buku. Jadi buku itu dibaca, nanti kapan pertemuan sama dosennya bisa ditanyakan apa yang tidak dipahami. Masalahnya mahasiswa sekarang kan malas membaca ya. Lebih senang main medsos.
ya kan? Kalau baca status ya, buat IG itu rajin nih Bu, lihat ya kan? Anak-anak milenial zaman sekarang. Tapi kalau disuruh membaca ya, baca buku, baca literasi sudah mulai malas. Lebih suka baca status-status teman, ya kan? Lebih suka baca infotainment, baca apa lagi? Hal-hal yang sesuai dengan hobi, ya kan? Ketimbang membaca buku-buku pelajaran. Padahal sebenarnya itulah yang menjadi apa ya? Sebagai modal masa depan kalian membaca gitu. Baca hal yang berkaitan dengan mata kuliah yang kalian ambil gitu. Oke, mungkin sedikit saja dari Ibu ya. Tadi untuk transportasi, definisi ruang lingkup dan juga sedikit masuk ke dasar hukum, ya kan? Dasar hukum untuk hukum transportasi tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi Ibu orangnya senang berdiskusi ya. Ketimbang Ibu terus yang menyampaikan itu aja nanti ya kan. Ya terkait dengan aturan hukum, definisi, nanti lagi ke asas-asas ya kan. Teori-teori. Nah, dosen-dosen kan itu aja yang dia bahas. Lebih enak itu kalau diskusi apa yang kalian ingin ketahui, apa yang tidak kalian pahami, itu bisa ditanyakan di dalam forum-forum perkuliahan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk hukum transportasi? Tidak ada ini. Lemas semua. Nunggu berbuka. Oke lah, karena tidak ada, mungkin untuk Zoom kedua ini Ibu singkatkan saja ya. Nanti untuk Zoom ketiga itu akan kita bahas tentang dasar hukum transportasi ya. Jadi cukup di dalam buku ketiga KUH Perdata dan di Undang-Undang Lalu Lintas saja yang kita bahas ya. Jadi nggak usah terlalu banyak. Itu Ibu harapkan dibaca ya buku ketiga KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintasnya. 22/2009 karena itu yang akan kita bahas pada pertemuan Zoom selanjutnya. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akhiri ya perkuliahan kita pada hari ini. Semoga Zoom Senin depan ya kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan juga kalian sudah membaca buku ketiga KUH Perdata dan juga Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas ya sebagai referensi untuk materi selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Ibu akhirin ya. Ibu.